kita akan membuat empek-empek. Kita pakai 1 kilo ikan tenggiri yang sudah digiling. Ini saya beli online ya di Shopee. Karena kalau ngegiling sendiri repot. Beli 1 kilo di Shopee harganya sekitar 120-an. Nah, sebelum kita membuatnya, kita harus bikin adonan biang dulu ya, supaya nanti adonan pempeknya tidak keras. Kita bikin adonan biang terdiri dari 100 gram terigu biasa segitiga. Nah, nanti kita sediakan air 700 ml. Bumbu-bumbunya terdiri dari lada, nanti 1 sendok makan, kaldu bubuk, kaldu jamur ya, secukupnya aja, garam 2 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan. Kita juga sediakan minyak sayur 100 ml. Nah, nanti kita juga pakai telur ya, pakai telur 2 butir. Sagu yang kita pakai sagu yang terbaik, merek Liao Cungkang, cap Pak Tani ya. Kan merek sagu tuh bermacam-macam, ada yang Ibu Tani, ada yang merek apa ya. Tapi yang bagus ini, merek Pak Tani. 1 kilo tuh sekitar harganya 22.000. Nanti kita pakai sagunya cuma 700 gram ya. Sekarang kita buat adonan biangnya dulu ya. Kita campur terigu yang tadi 100 gram. Kita campur dengan gula pasir 1 sendok makan, garam 2 sendok makan, lada bubuk 1 sendok makan, hampir kebanyakan, 1 sendok makan. Terus kaldu jamur secukupnya aja ya, mungkin 1 sendok teh. Nah, ini kita aduk, kita campur dengan air. Nanti kalau sudah rata, baru kita panaskan di atas kompor. Kita campur dengan air sedikit demi sedikit ya, sampai rata. Nah, setelah campuran terigu dengan air sudah merata, kita masak di atas kompor ya, apinya kecil aja biar sampai adonan ini kita aduk terus ya, jangan ditinggal-tinggal sampai adonan ini jadi kental. Ini adonan terigu yang tadi kita masak di atas api kecil sudah didinginkan ya. Setelah udah dingin, sekarang kita mau mengadon ikan gilingnya ya. Ikannya kita campur dengan 2 butir telur. Terus dicampur dengan minyak sayur 100 ml. Kita aduk rata. Setelah adonan ikannya
kita campur dengan adonan biang, kita aduk lagi sampai rata ya. Setelah adonan biang dan tenggirinya udah tercampur rata nih seperti ini, kita masukkan sagu taninya sedikit-sedikit ya. Sampai jumlah sagunya kurang lebih 700 gram. Kita pakai 2 telur ya buat bikin pempek kapal selam ya. Nanti sisanya empek lenjer. Kita aduk telurnya. Ternyata tadi tepung sagunya cuman kepake 650 ya. Ini masih ada sisanya buat nanti ngebentuk empek-empek. Dari seluruh adonan saya sisakan 250 gram ya untuk saya simpan, rencana mau bikin batagor. Kita akan membentuk adonan untuk kapal selam ya, kira-kira 1 sendok makan ya, penuh. Nah ini kan adonannya lembek sekali, jadi kita taburkan sisa sagu yang tadi ya. Kita bentuk bulat-bulat dulu seperti ini, nanti belakangan baru diisi telur. Sementara kita membentuk adonan, kita masak air ya di panci sampai mendidih, supaya kalau ini udah selesai langsung direbus. Kita beri lubang ya untuk kita masukkan kocokan telur. Ini agak susah emang nih, sering bocor, mesti hati-hati. Kita bikin lubangnya yang agak dalam, nanti diisi telurnya jangan terlalu banyak ya, biar tidak keluar. Terus kita tutup. Langsung kita cemplungkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih.
dua tidak. Setelah isi telurnya habis, sisanya kita bikin empek-empek lenjer. Kalau empek-empek lenjer lebih mudah ya membuatnya, tinggal dibentuk panjang begini saja. Tinggal direbus. Ini udah pada ngambang di atas ya. Tapi begitu dia naik ke atas jangan langsung diangkat, ditunggu agak lama dulu baru kita angkat, takutnya telur yang di dalam belum matang. Sekarang kita rebus yang lenjer. Sekarang kita mau membuat kuah empek-empeknya ya. Orang Palembang bilang cuko ya. Kita pakai gula merahnya yang khusus buat empek-empek, namanya gula batok aren ya. Saya beli di online, itu 1 kilo sekitar 20-an. Nanti kita campur dengan blenderan cabai. Saya cuma pakai cabai merah ya, karena anak-anak takut pedas. Cabai merah sama bawang putih 10 butir. Nanti bikin cabai rawitnya sendiri aja terpisah. Kita blender dulu ya. Sekarang kita masak di atas kompor ya, gula jawa. Terus tadi ini cabai merah sama bawang putih yang 10 butir yang udah di blender kita campur jadi satu. Kita tambahkan asam jawa. Jadi rasa asamnya saya ambil dari sini, biar nggak usah pakai cuka ya. Terus diberi garam secukupnya, nanti dirasa-rasa aja sesuai selera masing-masing. Nanti kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih dan semuanya larut, sekarang kita saring ya, karena banyak kotorannya. Kita akan campur dengan udang kering yang setelah dicuci, udang keringnya di blender. Nah, setelah halus kita campurkan dengan campuran yang tadi gula jawa udah disaring. Ini seberapa banyak udang kering terserah ya. Ini saya beli se-on. Kita pakai setengah on dulu. Kita nyalakan apinya. Nanti yang suka asam bisa ditambah cuka ya, atau kurang apa biar sesuai selera masing-masing aja. Ini ya hasilnya. Yang kapal selam ada 15, yang lenjer dapat 11 potong. Terus kita bikin cabai rawit sendiri. Ini hasil gulanya. Sekarang kita mau goreng dulu ya. Goreng sampai kecoklatan. Maaf ya berisik, soalnya saya pasang exhaust di dapur supaya asapnya tidak bau.
Udah selesai ya. Sisanya kita masukkan ke dalam kulkas. Di kapan waktu kita mau makan baru digoreng. Ini saya juga masukkan kuahnya ke dalam botol-botol ya. Dimasukin ke kulkas. Hasilnya seperti ini setelah digoreng. Dalamnya seperti ini, kenyal tapi tidak keras. Ini yang kapal selam. Nah, nanti kita bisa tambahkan bihun atau mie rebus sama irisan timun ya. Nah, ini setelah kita campur dengan irisan timun dan bihun rebus. Bisa juga pakai mie rebus ya, terserah kita aja sesuai selera. Dan kalau kurang pedas kita tambahkan cabai rawit. Kalau yang kurang pedas ditambahkan cabai lagi ya. Ini rasanya enak ya, tidak kalah dengan yang dijual. Cuma bedanya kalau yang dijual di luar itu gurihnya gurih sekali. Mungkin dia memakai mecinnya banyak ya. Kalau bikin sendiri kan kita bisa kira-kira memakai mecinnya ya. Semoga suka ya. Selamat mencoba.